Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 4B2 yang beranggotakan Atifa Salama dengan NIM akhir 51. Saya Siti Del Octavia dengan NIM akhir 60. saya Safira Nur Aini dengan NIM 61. Dan saya Nasya Alfi Alifatunisa dengan NIM akhir 71. Kami akan melakukan uji coba praktikum yang telah kami rancang sebelumnya dengan judul Pengaruh Limbah Rumah Tangga Terhadap Sistem Pernafasan Ikan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Eva Fadila MPD. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, untuk membuktikan limbah rumah tangga mempengaruhi sistem pernapasan ikan. Kedua yaitu membandingkan pengaruh limbah deterjen, minyak jelantah, dan oli bekas terhadap sistem pernapasan ikan. Dan tiga yaitu menganalisis respon fisik ikan terhadap pengaruh limbah rumah tangga. Kemudian pada praktikum ini rumusan masalah yaitu pertama, apakah limbah rumah tangga mempengaruhi sistem pernapasan ikan? Kedua, bagaimana perbandingan limbah deterjen, minyak jelantah, dan oli bekas terhadap sistem pernapasan ikan? Dan ketiga yaitu bagaimana respon fisik ikan terhadap pengaruh limbah rumah tangga. Pada hipotesis praktikum ini yaitu pertama, limbah rumah tangga dapat mempengaruhi sistem pernapasan ikan. Itu kedua, limbah deterjen lebih berpotensi dalam mempengaruhi sistem pernapasan ikan daripada limbah minyak dan limbah oli bekas, karena terdapat kandungan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan ikan. Yang ketiga yaitu perubahan gerakan overcolumn abnormal merupakan salah satu respon fisik ikan terhadap pengaruh limbah rumah tangga. Menurut Istiana et al. 2017, sistem pernapasan adalah proses mengambil oksigen melepaskan CO2 dan menggunakan energi yang dihasilkan. Ikan merupakan organisme air yang responsif atau peka terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Insang adalah alat yang digunakan untuk bernafas pada ikan dengan mekanisme tutup insang menutup, mulut terbuka, air masuk melalui mulut, lalu air melewati insang. Terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, lalu mulut menutup tutup insang atau operkulumnya air terbuka, dan akhirnya air keluar dari insang. Selanjutnya, oksigen masuk ke aliran darahnya. Menurut Mildawati et al. 2022, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sebagai peruntukannya. Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, pertanian, industri, termasuk dengan pertambangan. Limbah pemukiman mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga. Limbah pemukiman ini dapat berupa sampah organik seperti kayu daun dan lain-lain, dan juga sampah anorganik seperti plastik, logam, dan deterjen. Menurut Mulyari et al. 2019, meningkatnya kadar zat-zat pencemar yang berbahaya dapat menimbulkan toksik atau racun sehingga mengganggu proses kehidupan, dan setelah mencapai kadar tertentu dapat mematikan hewan yang ada di dalamnya. Salah satu bahan pencemar yang dapat menimbulkan efek negatif bagi biota perairan adalah logam berat. Faktor lingkungan seperti toksik perairan, dari dan kelainan genetik dapat mempengaruhi keabnormalan sistem pernapasan dan morfologi ikan. Pernapasan merupakan materi yang selalu dipelajari pada semua jenjang pendidikan mengenai proses pernapasan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Proses pernapasan dapat berjalan dengan normal tanpa adanya perlakuan apapun. Tetapi pernapasan dapat terganggu karena perlakuan tertentu dan dipengaruhi aktivitas tubuh pada makhluk hidup tersebut. Dalam hal ini, ikan merupakan organisme yang peka terhadap lingkungan, mudah untuk didapatkan, dan efisien untuk dijadikan sebuah objek pengamatan. Oke, jadi alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini yaitu ada gelas, ada buat pengukurannya, gelas ukur, kemudian ada ikannya sebagai bahan utama, kemudian ada oli, ada larutan deterjen, dan juga ada minyak jelantah. Langkah pertama yaitu memberi label.
pada setiap wadah berdasarkan perlakuan yang akan diberikan, kemudian mengukur air sebanyak 200 ml dan kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Dan lakukan hal yang sama kepada 4 wadah lainnya. Keempat wadah tersebut sudah terisi dengan 200 ml air. Kemudian, masukkan ikan pada setiap wadah yang telah diberi label tersebut. Keempat wadah tersebut sudah terisi oleh ikan. Selanjutnya memberikan perlakuan pada setiap wadah tersebut. Yang pertama yaitu pemberian deterjen kepada setiap ikan dengan ukuran yang sama. Dan amati perubahan yang terjadi pada ikan selama 5 menit dengan 2 kali pengulangan. Perlakuan selanjutnya yaitu pemberian minyak jelantah terhadap ikan dengan ukuran yang sama seperti deterjen sebelumnya. Lalu amati juga perubahannya selama 5 menit dengan 2 kali pengulangan. Perlakuan selanjutnya yaitu memberikan limbah oli terhadap ikan sebanyak yang dituangkan pada perlakuan sebelumnya juga. Dan kemudian amati juga perubahan fisik pada ikan selama 5 menit dengan 2 kali pengulangan. Ini merupakan perubahan fisik atau respon yang diberikan ikan terhadap perlakuan yang diberikannya. Hasil pengamatan pada perlakuan limbah air biasa atau kontrol menunjukkan bahwa ikan bergerak sangat aktif dan tidak ada respon fisik yang mengganggu sistem pernapasan ikan atau ikan bergerak secara normal. Pada perlakuan limbah deterjen menunjukkan ikan bergerak sangat lambat, keseimbangan ikan terganggu, ikan bergerak miring pada 5 menit pertama, dan ikan mati pada 5 menit kedua. Perlakuan minyak jelantah menunjukkan ikan bergerak dengan cepat pada 5 menit pertama, kemudian pada menit kedua operkulumnya mengalami kerusakan yang ditandai dengan pendarahan dan selalu bergerak ke atas. Limbah oli menunjukkan ikan bergerak dengan cepat atau normal pada 5 menit pertama, lalu pergerakan menjadi sangat lambat pada 5 menit kedua. Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh limbah, terlihat bahwa adanya perubahan respon fisik yang mengganggu sistem pernapasan pada ikan. Pada perlakuan kontrol atau tidak diberi perlakuan, menunjukkan pergerakan ikan normal dan tidak ada perubahan fisik yang terjadi, baik pada 5 menit pertama sampai 5 menit kedua. Hal tersebut disebabkan lingkungan tersebut sesuai dengan habitat ikan, sehingga ikan dapat hidup dengan keadaan normal atau dapat bergerak dan melakukan aktivitas dengan cepat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Tamam dan Aji tahun 2022 bahwa ikan cocok hidup pada pH 6-8. Selain itu, lingkungan yang tidak tercemar mempunyai potensi yang tinggi dalam mempertahankan kelangsungan hidup ikan. Berdasarkan hasil pengamatan pada perlakuan limbah deterjen, menunjukkan adanya perubahan respon fisik yang sangat mempengaruhi sistem pernapasan ikan. Ikan bergerak sangat lambat pada 5 menit pertama dan pergerakan ikan sedikit miring, artinya keseimbangan ikan terganggu. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kandungan zat kimia yang sangat tinggi, sehingga kadar oksigen tersebut menyebabkan ikan sulit bernafas untuk menjaga
untuk menjaga kebutuhan hidup dalam menjaga keseimbangan tubuhnya. Selain itu, pada 5 menit kedua, terlihat ikan tidak memberikan respon sama sekali atau mengalami kematian. Kematian ini disebabkan oleh adanya zat kimia seperti logam berat atau Pb pada deterjen yang masuk ke dalam tubuh ikan, sehingga mengganggu metabolisme ikan dan menyebabkan kematian. Kondisi basah pada lingkungan ikan juga menyebabkan peningkatan pH dalam air, sehingga mengganggu sistem respirasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Isti'anah dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa jika deterjen yang larut dalam air cukup signifikan, maka dapat mematikan ikan karena adanya gangguan organ seperti insang. Berdasarkan hasil pengamatan pada perlakuan limbah minyak, menunjukkan bahwa pergerakan ikan lebih aktif dari biasanya. Namun, pergerakan tersebut merupakan salah satu pengaruh respon fisik dan menunjukkan bahwa ikan tersebut mengalami stres yang disebabkan karena perlakuan limbah minyak yang diberikan. Kemudian, pada 5 menit kedua, ikan tersebut mengalami kerusakan pada operkulumnya. Kerusakan tersebut berupa pendarahan pada operkulumnya. Hal tersebut dikarenakan pengaruh minyak yang merusak bagian filamen insang yang mengakibatkan pertukaran darah dan air pada insang terhambat, sehingga pernapasannya terganggu. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Devi Larashati et al. 2018 bahwa senyawa kimia pada minyak merusak bentuk badan dan insang karena adanya tumpuk minyak pada filamen yang menghalangi proses respirasi. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan pada perlakuan limbah oli bekas menunjukkan perubahan respon fisik pada ikan berupa pergerakannya yang normal pada 5 menit pertama. Kemudian pada 5 menit kedua pergerakannya semakin melemah. Hal tersebut terjadi karena pengaruh dari pemberian limbah oli bekas yang mengganggu sistem pernapasannya, sehingga ikan tersebut pergerakannya melemah seiring berjalannya waktu dan mengakibatkan kematian, di mana oli atau minyak pelumas mengandung senyawa hidrokarbon seperti benzen yang beracun dan berpotensi membunuh ikan karena senyawa tersebut mempengaruhi pernapasan ikan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rizal dan Julianti 2018 bahwa oli bersifat toksik karena mengandung senyawa benzen dan logam yang dapat diserap oleh organisme di air dan menyebabkan kematian. Teman-teman, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa limbah rumah tangga terbukti dapat mempengaruhi sistem pernapasan ikan, di mana limbah deterjen merupakan limbah yang paling sangat berbahaya bagi ikan dibandingkan limbah minyak jelantah dan minyak oli. Fisik yang ditunjukkan oleh ikan pada air biasa tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Namun, ketika ikan berada di lingkungan limbah minyak, deterjen, dan juga oli, ikan tersebut menunjukkan perubahan fisik yang mempengaruhi sistem pernapasannya. Dimana ketika ikan berada di lingkungan limbah deterjen akan menyebabkan ikan mengalami kematian. Kemudian ketika ikan diberikan perlakuan minyak jelantah akan menyebabkan pendarahan pada operkulum ikan. Dan yang terakhir, pada perlakuan ikan diberikan oli bekas akan menyebabkan ikan mengalami penurunan atau melemahnya keseimbangan tubuhnya. Terima kasih untuk semua yang udah menonton. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.